Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Jamaah taraweh Masjid Taqwa Kajen Giri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan kembali oleh Allah dapat ketemu dengan bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan di tahun ini dapat mengantarkan kita untuk bisa meraih sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahmakumullah, setiap orang yang beriman kepada Allah tentu merasa gembira dengan hadirnya Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang mengandung banyak keutamaan, banyak kemuliaan, banyak menghadirkan rahmat bagi setiap orang yang beriman. Salah satu di antara alasan yang mengantarkan hal itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffitatis syayatin. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan telah tiba, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan pun dibelenggu. Para jamaah sekalian rahmakumullah, dibukanya pintu-pintu surga ini menggambarkan betapa hadirnya rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman, lebih khusus di bulan Ramadan itu. Itulah sebabnya maka setiap orang-orang yang beriman kepada Allah tentu akan menyambut kehadiran Ramadan ini dengan penuh kegembiraan agar mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Para jamaah sekalian rahmakumullah, maka untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang mubarak itu, salah satu kewajiban utama yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman adalah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini secara khusus oleh Allah ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang mau menyambut firman Allah, yang mau menyambut seruan Allah. Oleh karena itu orang-orang yang beriman begitu masuk bulan Ramadan, mereka merasa bergembira, mereka merasa senang, mereka menyambut hadirnya Ramadan ini dengan hati yang lapang dan penuh dengan kebahagiaan. Sungguh pun harus menahan lapar dan dahaga dengan menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Para jamaah sekalian rahmakumullah, ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu tidaklah hanya terbatas kepada umat Nabi Muhammad SAW termasuk kita yang hidup saat ini, tetapi juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Nabi SAW. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, taat melaksanakan perintah-perintahnya, dan taat menjauhi segala macam bentuk larangannya dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Para sahabat sekalian rahimakumullah, hanya saja di dalam meraih ketakwaan itu tentu tidak seperti membalik tangan. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang menunaikan ibadah puasa untuk bisa meraih ketakwaan itu. Apa saja yang harus ditunaikan itu? Yang pertama, keimanannya harus dijaga betul. Jangan sampai keimanan yang sudah tertanam di dalam lubuk hati yang dalam ternoda oleh yang namanya perbuatan syirik. Ketika yang bersangkutan dalam perjalanan hidupnya pernah merasa berbuat syirik, maka dia harus segera bertaubat memohon ampun kepada Allah. Jika tidak, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia telah melakukan berbagai kebajikan yang lain, tetapi ketika ketauhidannya ternoda oleh syirik, maka amal soleh yang pernah dilakukan akan menjadi sirna. Lalu yang kedua, akhlaknya harus mengikuti akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat sekalian rahmatullah, kenapa harus mengikuti akhlaknya Rasulullah? Sebab Rasulullah adalah uswatun hasanah. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh yang baik, teladan yang utama bagi kalian orang-orang yang beriman. Kalau memang betul-betul kalian itu betul-betul mengharapkan rahmat Allah dan ingin selamat di hari akhir kelak. Para sahabat sekalian rahmatullah, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat Nabi tentang bagaimana keadaan akhlak Rasulullah SAW itu, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kayak apa gambarannya akhlaknya Rasulullah kok Al-Quran dikatakan oleh Aisyah itu? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat nomor 4 bahwa sesungguhnya Nabi adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Nabi adalah orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia untuk dicontoh oleh umatnya. Para sahabat sekalian rahmatullah, kemudian di samping harus memiliki akhlakul karimah untuk meraih ketakwaan itu, maka yang ketiga, ibadahnya. Dalam arti ibadah mahdhahnya harus betul-betul mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita tunaikan harus merujuk kepada tuntunan Rasulullah SAW. Di saat seseorang itu berniat untuk menunaikan ibadah puasa, maka saat itu pula dia harus berupaya maksimal untuk bisa menyempurnakan ibadahnya dengan cara mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Puasa yang bermakna mencegah atau menahan al-imsak. Tetapi tidak cukup hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tidak pula melakukan hubungan suami istri, melainkan juga harus bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji, omongan-omongan yang kotor, yang kemudian hal itu justru akan menodai ibadahnya itu sendiri. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan, ketika seseorang itu telah menunaikan ibadah puasa, maka di samping dia harus menjaga diri untuk tidak makan dan tidak minum, harus juga bisa menghentikan omongan-omongan kotornya, omongan-omongan joroknya, omongan-omongan yang tidak patut untuk diomongkan, dan harus juga meninggalkan segala macam perilaku yang tidak terpuji. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Malam yada' qaula zur wal amala bi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu." Siapapun orangnya yang menunaikan ibadah puasa tetapi tidak bisa menghentikan omongan kotornya, omongan joroknya, omongan-omongan yang tidak dibenarkan oleh syariat, oleh tuntunan agama. Misalnya termasuk
tidak bisa meninggalkan kebiasaan berbohongnya, tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang suka melakukan manipulasi kepada sesama, dan tidak pula bisa menghentikan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya itu, sekalipun yang bersangkutan tidak makan dan tidak minum. Karenanya, maka dalam kaitannya dengan masalah ibadah ini, orang-orang yang menunaikan ibadah puasa harus betul-betul bisa menjaga tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jika kemudian yang bersangkutan ingin meraih keutamaan di bulan Ramadan. Lantas yang keempat, untuk bisa meraih derajat takwa itu faktor muamalah. Hubungan antar sesama ini betul-betul juga harus mengikuti petunjuk agama. Para sahabat sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah ada beberapa orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana itu orang yang tekun melakukan sholat malam, tentu di samping sholat 5 waktu, dan juga tekun melakukan puasa sunnah, di samping juga puasa Ramadan yang merupakan kewajiban utama, juga tekun melakukan hal-hal yang baik. Kemudian watasodak, dia juga menunaikan banyak sodakoh, tetapi yang bersangkutan watu'dhi jironaha bilisannya, orang itu masih suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Orang itu masih juga melecehkan orang lain dengan ucapan-ucapannya. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dan dia termasuk golongan ahli neraka. Masya Allah, na'udzubillah. Padahal orang itu sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, amalan-amalan yang lainnya juga bagus, sedekahnya juga bagus, tapi karena tidak bisa menjaga hawa nafsunya terkait dengan pelecehan terhadap tetangga, menyakiti tetangga, mengolok-olok tetangga, maka akibatnya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan selama itu menjadi sirna, terhapus oleh sikap yang tidak terpuji yang ia lakukan kepada tetangganya itu. Karenanya, maka puasa tidak cukup hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tetapi juga harus bisa menjaga lisan, menjaga perbuatan, agar ucapan dan perbuatan itu berjalan seirama, menghasilkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita dalam bermasyarakat, lebih khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, qalu, orang yang mengadu tadi kemudian menyampaikan, wa inna fulanata tusallil maktubah, sementara si fulana itu ya Rasulullah hanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu saja. Wa tasaddaqu bi asfar, dan dia cuman bisa bersedekah dengan secuil keju. Tetapi fala tu'dhi ahadan, tidak pernah menyakiti seseorang. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, ya min ahlil jannah, dia termasuk golongan ahli surga. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, ketika seseorang ingin meraih derajat takwa di sisi Allah, maka 4 komponen itu harus dipegang teguh. Keimanannya, akhlaknya, ibadahnya, maupun juga muamalah ma'an nasnya. Hubungan antar sesama manusia harus dijaga dengan baik. Para sahabat sekalian rahmatullah, oleh sebab itulah, maka ketika setiap orang yang beriman menunaikan ibadah puasa, maka sesungguhnya yang didambakan adalah ingin meraih derajat takwa, karena derajat takwa itu adalah derajat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah adalah sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka momentum Ramadan yang telah hadir di tengah-tengah kita ini harus kita manfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Para jamaah sekalian rahmatullah,
Selanjutnya, orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan derajat takwa sebagai derajat yang paling utama di sisi Allah itu tidaklah cukup hanya sekedar menunaikan ibadah puasa. Tidaklah cukup hanya sekedar menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Tetapi di sisi lain berbagai amal soleh yang disyariatkan oleh Allah di dalam Islam harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Misalnya di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah beristighfar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun orangnya yang menunaikan ibadah puasa dengan harapan semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karenanya para jamaah sekalian rahimakumullah, maka mumpung kita berada di bulan Ramadan, dan tentu kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita sebagai manusia ini adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu harus kita upayakan untuk bisa kita hilangkan, kita hapuskan melalui kesempatan di bulan Ramadan itu. Oleh sebab itu, maka marilah Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan semata-mata mencari ridha Allah. Di sisi lain kita berbanyak amal soleh, membiasakan diri membaca Al-Quran, banyak-banyak infak dan sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tidak bisa bersedekah secara materi, Rasulullah kasih tuntunan kepada kita banyak-banyak membaca kalimat thayyibah, misalnya seperti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu adalah bagian dari sedekah yang dituntunkan oleh agama lewat Rasulullah SAW. Insya Allah kalau itu kita lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.